Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Kaisar Bela Diri Abadi bagian 41. Mengalahkan, merampok dan mengubur. Di malam hari, Charlie bersembunyi di lubang yang telah digalinya sebelumnya. Ia lolos dari kejaran Kilian dan kelompoknya. Tanpa jimat pelacak, mereka kesulitan menemukannya. Hutan yang sunyi ini terlalu luas. Menemukan seseorang bukanlah tugas yang mudah. Charlie duduk bersila di tanah. Meskipun ia berhasil lolos, ia terluka parah, berlumuran darah dan luka-luka yang tak terhitung jumlahnya. Tunggu saja, katanya dingin, menelan 3 pil peremajaan dan kemudian mengaktifkan teknik pemurnian tubuh buas. Sementara itu, pintu keluar hutan yang sunyi masih ramai dengan orang-orang. Tidak hanya Bradley dan kelompok muridnya yang baru saja masuk dari sekte luar, tetapi juga banyak murid sekte dalam. Sebagian besar dari mereka ingin melihat sekilas Charlie, untuk melihat siapa sebenarnya murid percobaan yang telah menyebabkan kekacauan di sekte luar ini. Selain para murid, banyak tetua sekte dalam berdiri di awan, termasuk Master Dao Xuan, Kepala Puncak-Puncak Tian Xuan, Willem Feng, Kepala Puncak-Puncak Yujian, dan Safia Chu, Kepala Puncak-Puncak Gadis Giok. Sebagian besar murid sekte luar yang menjalani ujian hutan belantara telah keluar, jadi mengapa Charlie belum datang? Seorang murid sekte dalam bertanya dengan cemas. Sepertinya dia satu-satunya yang hilang. Aku khawatir dia tidak akan bisa keluar. Seseorang berkata, kata-katanya penuh makna tersembunyi. Dibandingkan dengan para murid ini, ekspresi Bradley dan Ervin jauh lebih buruk. Mereka tahu betul musuh seperti apa yang dihadapi Charlie di hutan belantara. Apakah dia bahkan bisa masuk ke sekte dalam adalah masalah lain. Apakah dia bisa kembali hidup-hidup masih belum pasti. Kakak senior Dao Xuan, apakah kau sengaja mencoba menggangguku? Setelah sekian lama tanpa Charlie muncul, Safia tidak bisa duduk diam lagi. Dia melirik Taois Dao Xuan di sampingnya dan berkata dengan kesal, lihatlah orang-orang seperti apa yang kau pilih. Kau memilih Koman dan yang lainnya. Apakah kau pikir Charlie bisa lulus ujian? Adik junior, kau salah. Taois Dao Xuan buru-buru protes. Aku bisa membuktikannya, seorang tetua gemuk di samping Taois Dao Xuan terkekeh. Untuk memastikan keadilan, murid-murid dalam yang dikirim ke hutan terpencil semuanya dipilih dengan undian. Terpilihnya komandan yang lainnya murni kebetulan. Ini terlalu kebetulan. Safia menatap tajam Taois Dao Xuan. Bagaimana mungkin semua orang yang diundi adalah musuh Charlie? Tidak ada yang bisa kita lakukan. Siapa yang menyuruh muridmu memiliki karakter seburuk itu? Taois Dao Xuan tanpa daya menggosok pelipisnya. Adik junior, apakah kau lupa orang-orang seperti apa yang muridmu temui dalam kompetisi sekte luar beberapa hari yang lalu? Karakternya. Tes. Berhenti bicara, dia hanya anak yang tidak beruntung. Safia tak kuasa menepuk dahinya. Larut malam. Charlie, penuh energi, menyelinap keluar dari lubang lagi, melihat sekeliling, lalu menghilang ke dalam kegelapan. Ah! Tak lama kemudian, jeritan bergema dari sudut hutan yang sunyi dan tak dikenal. Memang, Charlie telah beralih ke pemerasan dan perampokan. Dengan memanfaatkan kekuatan cambuk besinya yang dahsyat dan banyak harta karun tersembunyinya, ia semakin mahir dalam merampok. Seperti sebelumnya, ia mengambil semua harta karun dari para murid inti, tak lupa menelanjangi mereka sebelum pergi. Dan seperti yang telah ia duga, para murid inti dengan cerdik memasang jimat pelacak padanya sebelum pingsan, mungkin rencana yang telah direncanakan oleh Koman dan kelompoknya. Namun, setelah belajar dari pengalaman, Charlie tidak akan tertipu lagi. Ia menghancurkan jimat pelacak itu di tempat. Mencoba menipuku. Kau akan lihat. Dengan tawa dingin, Charlie menghilang lagi. Ah! Beberapa saat kemudian, jeritan kesakitan terdengar lagi. 3 murid tingkat dalam dipukul hingga pingsan, dilucuti pakaiannya, diikat tangan dan kakinya dengan tali pengikat abadi, kemudian dibius dengan dupa tidur, dan akhirnya dikubur di dalam lubang yang digali oleh Charlie. Di tengah malam yang gelap gulita, hutan belantara yang tadinya tenang dan damai menjadi sangat gelisah. Dari beberapa sudut, jeritan kesakitan terdengar. Ah! Saat para murid tingkat dalam terus dipukul hingga pingsan dan dikubur hidup-hidup oleh Charlie, Koman dan kelompoknya semakin kekurangan orang, hingga akhirnya mereka praktis sendirian. Memalukan. Sangat memalukan. Teriak ketiganya, wajah mereka berkerut karena marah. Awalnya mereka mengira bahwa seorang murid tingkat pemadatan Ki biasa tidak akan menimbulkan masalah berarti.
Bahkan jika dia agak terkenal di sekte luar, dia bukan apa-apa di mata mereka. Namun, peristiwa 2 hari terakhir telah membuat mereka menyadari bahwa mereka tidak hanya meremehkan Charlie. Mereka benar-benar meremehkannya. Charlie seperti hantu, tidak meninggalkan jejak apapun bagi mereka. Satu-satunya kesempatan emas mereka telah hilang, dan hampir 100 murid inti, ditambah 3 kultivator alam matahari sejati, telah benar-benar dipermalukan oleh seorang kultivator alam kondensasi Qi. Akibatnya, dari hampir 100 murid inti yang dikirim, kurang dari 10 yang tersisa. Bagaimana mungkin mereka tidak marah? Jika mereka bisa menangkap Charlie, itu akan baik-baik saja, tetapi jika tidak, mereka akan menjadi bahan tertawaan terbesar di sekte dalam. Sementara itu, Charlie, yang telah membuat mereka marah, telah menemukan sepetak rerumputan liar yang tumbuh subur. Ini dia. Setelah melihat sekeliling dan tidak melihat siapapun, Charlie mengeluarkan sekeranjang ranjau darat dan dengan hati-hati menguburnya di tanah. Setelah melakukan itu, dia mengeluarkan dupa tidur dan dengan cerdik meletakkannya di antara rerumputan liar, diikuti oleh jarum perak beracun. Setiap langkah direncanakan dengan cermat. Dia menghabiskan 1 jam penuh untuk menyiapkan semuanya sebelum pergi. Sekarang, giliranku untuk berurusan dengan kalian. Setelah berkeliaran di hutan yang sunyi untuk waktu yang lama, Charlie akhirnya melihat sosok buram di kejauhan. Koman Kong. Meskipun sosok itu buram, Charlie langsung mengenalinya. Sekarang, Koman sendirian. Benar, anak buahnya telah pingsan akibat serangan Charlie yang bertubi-tubi, dan sekarang tidak ada satupun dari mereka yang tersisa. Seperti dia, Kilian dan Yul berada dalam situasi yang sama. Karena mereka kekurangan tenaga dan hutan yang terpencil terlalu luas, mencari Charlie bersama-sama jelas akan mempersempit area pencarian, jadi mereka bertindak secara terpisah untuk memperluas area pencarian. Inilah efek yang diinginkan Charlie, untuk mengisolasi mereka dan memaksa mereka bertarung 1 lawan 1. Dia tidak takut pada Koman. Nak, aku akan memberimu pelajaran hari ini. Dengan tawa dingin, Charlie melesat pergi dan menghilang dalam sekejap, sengaja tidak menyembunyikan kehadirannya agar Koman menyadarinya. Charlie. Koman, yang sangat akrab dengan aura Charlie dan tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya, mengejar tanpa berkata apa-apa. Melihat Koman termakan umpan, Charlie sengaja memperlambat langkahnya, dan tepat ketika Koman hendak mengejar, Charlie tiba-tiba mempercepat laju. Keduanya mengejar dan melarikan diri, secara bertahap mendekati jebakan yang telah dipasang Charlie. Koman, yang marah, jelas telah melupakan sesuatu, memberi sinyal kepada Kilian dan Yul. Boom! Tak lama kemudian, Koman terpancing masuk ke semak belukar. Karena lengah, Koman akhirnya menginjak ranjau darat yang ditanam Charlie, dan langsung terlempar. Saat ia mendarat, ranjau darat kedua sudah meledak. Boom! 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 Serangkaian ledakan menyusul, membuat Koman babak belur dan memar. Saat ia terhuyung-huyung, ia menginjak jarum racun yang diletakkan dengan hati-hati oleh Charlie. Sebelum ia sempat bereaksi, aroma dupa tidur yang telah disiapkan sebelumnya tercium ke hidungnya. Charlie, kau pantas mati. Raungan marah menggema di hutan. Koman merasa pusing dan terhuyung. Pada saat ini, Charlie muncul entah dari mana, melemparkan lebih dari selusin bom asap. Bom asap itu meledak, melepaskan kabut hitam yang menjebak Koman di dalamnya. Menstabilkan dirinya, Koman segera membentuk segel tangan, menggunakan teknik angin untuk mencoba menyebarkan kabut hitam tersebut. Ambil ini. Charlie tiba-tiba muncul, mengganggu segel tangannya, lalu berbalik dan lari. Kau pikir kau mau pergi kemana? Koman meraung, memanggil senjata kelahirannya dan menerjang ke depan. Aku tidak bermaksud pergi. Charlie, yang baru saja melangkah maju, tiba-tiba berbalik, mengibaskan lengan bajunya. Kabut putih menyembur langsung ke wajah Koman. Setelah diperiksa lebih dekat, itu adalah jenis kapur putih yang dirancang khusus untuk menyerang kultivator. Kau. Koman jelas tidak menyangka Charlie akan melakukan aksi seperti ini. Taktik licik ini adalah metode biasanya, tetapi sekarang dialah yang ditipu. Namun, Koman, bagaimanapun juga, adalah kultivator alam matahari sejati. Meskipun kapur putih yang dimurnikan khusus itu dirancang untuk kultivator, itu hanya membutakannya kurang dari 1 detik. Dalam sekejap itu, Charlie mengayunkan cambuk besinya, memukul Koman tepat di kepala. Bang! Ah! Jeritan kesakitan terdengar. Cambuk besi itu memang kuat. Meskipun Koman terkena, darah mengalir dari ketujuh lubang tubuhnya. Charlie yakin pikirannya meledak, dan dia pasti merasa sangat senang. Rasanya pantas kau dapatkan karena telah bersekongkol melawanku.
Charlie mengumpat, melangkah maju dan menendang Koman dengan keras di selangkangan. Bang! Oh, kakak kedua telah diserang. Melihat wajah Koman, wajahnya benar-benar merah, sulit untuk membedakan apakah karena kesakitan atau amarah yang terpendam. Khawatir sesuatu akan terjadi, Charlie tidak memberi Koman kesempatan untuk bereaksi, mengayunkan cambuk besi lagi dan berulang kali memukul dahi Koman. Bang-bang! Kepala Koman berdarah deras, terutama rasa berdengung di kepalanya dan rasa sakit yang luar biasa di jiwanya, yang membuatnya mengigau. Dia bahkan tidak bisa berdiri tegak, dan akhirnya, cambuk Charlie menghantamnya begitu keras sehingga dia roboh membentuk bintang besar, dan langsung kehilangan kesadaran. Setelah mengalahkan Koman, Charlie membalikkan tangannya dan menyimpan cambuk besi, lalu mulai menjarah tubuh Koman, mengambil semua barang berharganya. Tentu saja, pakaian Koman juga dilucuti hingga hanya tersisa celana dalamnya yang bermotif bunga. Setelah melakukan itu, Charlie menggunakan tali pengikat abadi untuk mengikat Koman seperti pangsit, lalu tidak lupa menggunakan dupa tidur untuk membuatnya tertidur, dan akhirnya melemparkannya ke dalam lubang yang telah digalinya sebelumnya. Koman, begitu saja, dikubur hidup-hidup. Tidak apa-apa, kau tidak akan mati. Charlie menepuk tanah. Tidurlah. Saat kau bangun, kau akan menyadari betapa konyolnya dunia ini. Setelah berurusan dengan Koman, Charlie pergi secepat mungkin. Tak lama kemudian, sesosok muncul. Setelah diperiksa lebih dekat, ternyata itu Yul. Melihat kekacauan ini, Yul sedikit mengerutkan kening. Pertempuran besar terjadi di sini. Dia melirik sekeliling sebelum berbalik untuk pergi. Dia mungkin tidak pernah membayangkan bahwa Koman terkubur dan tertidur lelap di bawah pohon bengkok tidak jauh dari sana. Adapun Charlie, dia menemukan tempat terpencil lain dan menggunakan ranjau darat dan granat asap yang tersisa, bersiap untuk menggunakan taktik yang sama untuk menjatuhkan Kilian atau Yul. Sebenarnya, dia bisa saja meninggalkan hutan terpencil itu sekarang. Saat ini, selain dirinya sendiri, hanya Kilian dan Yul yang mencarinya. Dia bisa saja pergi begitu saja. Alasan dia tidak pergi adalah karena dia ingin menyergap Kilian dan Yul juga. Dia bertanya-tanya ekspresi seperti apa yang akan dimiliki Kilian dan Yul jika mereka tahu tentang idenya yang aneh. Jebakan dengan cepat dipasang, dan Charlie bergegas keluar lagi. Dia kembali tak lama kemudian, membawa seseorang kembali, Yul, yang telah dilihatnya sebelumnya di semak-semak. Boom! 30 detik kemudian, Yul terlempar ke udara akibat ranjau darat, diikuti bom asap, bubuk tidur, dan jarum racun. Charlie, aku akan membunuhmu. Raungan Yul menggema di hutan. Kau yang memprovokasiku duluan. Charlie tidak menunjukkan belas kasihan, dengan cepat menjatuhkan Yul. Seperti Koman, Yul juga dirampok. Ayo, kalian berdua saling menemani. Charlie membawa Yul ke tempat Koman dikubur hidup-hidup, lalu menggali lubang dan melemparkan Yul yang juga telanjang ke dalamnya. Setelah mengisi lubang dengan tanah, Charlie membersihkan debu dari pakaiannya dan pergi. Baiklah, sekarang giliranmu, Kilian. Senyum dingin tersungging di bibir Charlie saat dia melihat ke arah hutan yang sunyi, seolah-olah mampu melihat wajah ganas Kilian dari jarak jauh. Kali ini, Charlie tidak lagi memasang jebakan licik itu. Dia selalu ingin melawan kultivator alam matahari sejati secara langsung, tetapi keadaan sebelumnya jelas tidak cocok. Sekarang, hanya dia dan Kilian yang tersisa di hutan terpencil ini, dan tidak ada yang akan mengganggunya lagi. Dia menganggap ini sebagai kesempatan sempurna, dan dia juga ingin tahu apakah dia bisa mengalahkan Kilian, seorang kultivator alam matahari sejati, tanpa memasang jebakan licik atau menggunakan kekuatan iblis. Dengan pikiran-pikiran ini, Charlie berbalik dan berjalan ke malam yang gelap. Pada saat ini, Kilian, yang masih mati-matian mencari keberadaan Charlie di hutan, semakin marah dan frustrasi. Dia memiliki energi spiritual yang kuat, namun tidak punya cara untuk melampiaskannya. Setelah berjalan selama waktu yang tidak diketahui, Kilian akhirnya mengeluarkan jimat komunikasi. Apakah kau telah menemukan jejaknya? Kilian bertanya kepada jimat komunikasi itu. Namun, dia tidak mendengar jawaban dari Koman dan Yul untuk waktu yang lama, yang membuatnya sedikit mengerutkan kening. Dia bertanya lagi, aku ingin bertanya padamu. Apakah kau telah menemukan keberadaan Charlie? Sama seperti pertama kali, tidak ada suara dari jimat transmisi itu. Di mana mereka? Kilian mengerutkan kening lagi. Mungkinkah Charlie sudah memasuki sekte dalam, dan Koman serta Yul pergi karena mereka tahu Charlie telah pergi. Dengan pikiran itu, Kilian menjadi semakin marah dan mulai mengumpat, kalian berdua bajingan, kalian bahkan tidak mengucapkan selamat tinggal saat pergi, membuatku mencari di sini dengan sia-sia.
He, he, he. Begitu Kilian selesai berbicara, tawa tertarik terdengar tidak jauh di depannya. Kakak Zuo, apa yang membuatmu begitu marah? Charlie. Melihat bahwa itu adalah Charlie, mata Kilian menyipit tajam. Kau masih di hutan belantara. Lalu di mana kakak Zuo pikir aku seharusnya berada? Charlie berjalan perlahan mendekat, berhenti sejenak, dan tersenyum pada Kilian. Aku tidak peduli di mana kau berada. Karena kau masih di hutan terpencil, karena kau berani muncul di hadapanku, maka kau tidak akan pergi hari ini. Melihat Charlie, amarah Kilian yang terpendam tidak dapat lagi ditahan. Aura alam matahari sejatinya langsung meledak, membuat rambutnya berkibar liar. Begitukah? Charlie mencibir, sambil memutar lehernya saat berbicara. Kalau begitu, mari kita bertarung 1 lawan 1. Sombong sekali. Kilian tertawa marah, segera melangkah maju, sebuah segel besar melesat di udara. Mata Charlie berkilat, bukannya mundur, dia malah maju, mencurahkan seluruh energi sejatinya ke telapak tangannya. Kilat menyambar di antara jari-jarinya, sebuah serangan telapak petir yang kuat menghantam serangan itu secara langsung. Boom! Sebuah serangan telapak tangan berbenturan, kedua pria itu mengerang dan terhuyung mundur. Aku tidak peduli seberapa kuat kau, di mataku, kau tetap bukan apa-apa. Suara Kilian mengguncang langit, kelima jarinya sudah terbentang, menekan bumi, lalu menarik energi naga bumi dari tanah, mengubahnya menjadi bentuk naga ungu, meraung ke arah Charlie. Charlie terlihat melakukan gerakan yang sama, merentangkan kelima jarinya dan menekannya ke bumi, menarik energi naga bumi dari tanah, yang berubah menjadi bayangan naga emas untuk menghadapi bentuk naga ungu Kilian. Aum! Dua bayangan naga. Meraung, aura mereka seimbang, berbenturan di udara, tak satu pun yang unggul sesaat pun. Dari mana kau mencuri teknik naga bumi itu? Kilian meraung, tak pernah menyangka bahwa Charlie, seorang kultivator alam kondensasi Ki biasa, juga memiliki teknik rahasia yang begitu mendalam. Dia tahu bahwa pasti tidak lebih dari 5 orang di seluruh sekte Heng Yue yang memahami teknik ini, dan Charlie bukanlah salah satunya. Ingin tahu? Aku tak akan memberitahumu, Charlie terkekeh, kata-katanya membuat Kilian terdiam. Kalau begitu, aku pukuli kau sampai kau memberitahuku. Kilian meraung lagi, menghunus gada perak dan menyerang Charlie dengan gerakan kaki yang misterius, meninggalkan jejak bayangan di belakangnya. Swiss. Charlie juga menghunus pedang langit merahnya, maju alih-alih mundur, menghadapi serangan Kilian secara langsung. Dentang. Dentang. Dentingan logam beradu logam tak henti-hentinya. Keduanya memiliki teknik rahasia, gerakan mereka tak terduga dan sulit ditangkap, sehingga sulit untuk menentukan pemenang untuk saat ini. Charlie tidak menyadari bahwa ketika dia sedang bertarung melawan Kilian, ia juga diam-diam mempelajari teknik rahasia Kilian. Teknik naga bumi adalah kasus serupa. Ia telah menggunakan mata roda abadinya untuk menyimpulkan dan menirunya. Ia sebenarnya tidak mempelajari teknik naga bumi sendiri. Ia telah mencurinya dari Kilian. Ini adalah alasan penting lain mengapa Charlie tetap tinggal untuk melawan Kilian, untuk mencuri teknik rahasianya. Swiss. Dentang. Keduanya bertarung sengit, tak ada yang menyerah. Pemandangannya sangat megah, dengan hamparan pohon-pohon kuno tumbang dan bebatuan hancur berkeping-keping. Boom! Dentang! Bang! Bang! Benturan segel naga bumi, tinju pengguncang gunung, tinju naga biru, dan teknik rahasia naga melayang meningkatkan intensitas pertempuran mereka. Kilian, seorang kultivator alam matahari sejati-sejati, memiliki energi spiritual yang melimpah di dantiannya, tetap tak terkalahkan meskipun pertempuran berlangsung lama. Teknik rahasia dan metode mendalamnya tak ada habisnya, setiap serangan meninggalkan luka pada Charlie. Meskipun Charlie hanya berada di alam kondensasi Ki, ia memiliki lautan dantian, yang berarti Ki sejatinya, meskipun tidak sekuat kekuatan spiritualnya, melampaui Kilian dalam jumlah. Ditambah dengan fisiknya yang kuat, kemampuan bertarung jarak dekat yang dominan, dan berbagai teknik rahasia, ia terus-menerus membuat Kilian berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Dalam sekejap mata, keduanya telah bertukar hampir 100 pukulan, namun pertempuran tetap sengit. Anak macam apa dia? Baru sekarang Kilian benar-benar mulai menganggap Charlie serius, dan ia tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Bagi seorang kultivator alam kondensasi Ki untuk bertahan melawannya begitu lama tanpa kekalahan, apalagi ini selain keajaiban. Tidak heran dia membuat sekte luar gempar. Dengan kekuatan ini saja, bahkan murid sekte dalam pun akan kesulitan mengalahkannya. Sepertinya rumor itu memang benar. Charlie benar-benar memiliki kekuatan itu. Pikiran Kilian berpacu.
Ketika pertama kali mendengar tentang prestasi Charlie di sekte luar, ia tidak mempercayainya, tetapi setelah benar-benar bertarung dengannya, ia menyadari bahwa murid magang ini, yang kultivasinya hanya berada di puncak alam kondensasi Qi, adalah seorang jenius yang luar biasa. Kakak Zuo, jika kau lengah selama pertarungan kita, kau akan mengalami kekalahan telak. Kelengahan sesaat memberi Charlie kesempatan untuk mendekati Kilian. Meraung. Raungan meletus dengan cepat, dan Charlie tampak berubah menjadi binatang buas yang turun dari gunung. Gaya bertarungnya aneh dan tak terduga, terkadang seperti harimau, terkadang kera ganas, terkadang singa, terkadang serigala, mencengkeram, menamparkan, mencabik, menggunakan tangan, kaki, lutut, dan bahunya, setiap persendian tubuhnya menjadi senjata ganas. Terlebih lagi, setiap kali dia melepaskan teknik amarah binatang, bayangan binatang buas muncul, benar-benar misterius dan tak terduga. Untuk pertama kalinya, Charlie menggunakan teknik bertarung yang begitu dominan dalam jarak dekat, dan Kilian sesaat kebingungan, terpaksa mundur selangkah demi selangkah. Dengan raungan, Kilian dengan kuat menahan pukulan dari Charlie, lalu menciptakan jarak di antara mereka, tangannya dengan cepat membentuk segel tangan saat dia mundur. Seketika, dentingan pedang bergema di belakangnya, diikuti oleh barisan bayangan pedang ilusi yang begitu banyak hingga menakutkan. Bahkan Charlie pun waspada saat melihatnya. Formasi pedang aliran terbang. Dengan teriakan lembut dari Kilian, bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya semuanya mengarah ke Charlie, melesat ke arahnya. Formasi pedang geng surgawi. Charlie melepaskan formasi pedangnya sendiri secara beruntun. Dentang. Dentang. Pedang-pedang itu berbenturan, percikan api beterbangan, menghasilkan dentingan yang menggema. Kedua formasi pedang memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing, tetap seimbang. Satu-satunya perbedaan adalah formasi Kilian adalah formasi ofensif, sedangkan formasi Charlie adalah formasi defensif. Giliranku. Dengan teriakan dingin dari Charlie, pedang langit merah mengarah ke Kilian, seketika mengubah formasi defensif geng surgawi menjadi formasi ofensif. Kilian sudah siap. Formasi pedangnya juga mampu melakukan serangan dan pertahanan. Setelah pertukaran yang sengit, tidak ada yang mendapatkan keuntungan signifikan, dan Kilian akhirnya kehilangan kesabaran, menggunakan senjata spiritual kelahirannya. Berdengung. Dengungan menggema di kehampaan saat cermin spiritual Kilian melayang di langit, memancarkan cahaya menyilaukan yang menerangi malam yang gelap. Tahan. Perintah Kilian dingin. Cermin spiritual itu bergetar hebat, cahaya menyilaukannya terlalu kuat untuk dilihat langsung. Pancaran spiritualnya yang meluap bahkan lebih menyilaukan, dan kekuatan dahsyat turun dari langit. Sialan. Charlie merasakan tekanan melonjak, terhuyung di tempat dan memuntahkan seteguk darah. Buka. Dengan raungan, dia menegakkan tubuhnya, melawan tekanan cermin spiritual. Kemarin, bahkan 3 artefak spiritual pun tidak bisa menahannya, apalagi sekarang hanya dengan Kilian seorang diri. Kilian tidak terkejut bahwa Charlie telah menahan tekanan cermin spiritual. Dia segera menggigit lidahnya, memuntahkan setetes darah yang menyatu ke dalam cermin spiritual. Seketika, cermin spiritual bersinar terang, dan seberkas cahaya melesat lurus ke arah Charlie. Swiss. Dengan desisan, Charlie mengambil pedang surgawi dan memegangnya secara horizontal di depannya. Boom. Sinar cahaya yang mengejutkan menghantam pedang surgawi, menimbulkan percikan api saat mengenai sasaran. Gelombang kejut yang mengerikan membuat Charlie muntah darah dan terhuyung mundur. Teknik pedang cermin roh. Kilian berteriak dingin, melepaskan teknik rahasia yang kuat menggunakan senjata sihir kelahirannya. Serangkaian sinar cahaya yang mengerikan menyapu ke arahnya, masing-masing sangat kuat, mampu menembus tubuh Charlie. Charlie bergerak, menghindar sambil mengayunkan pedang surgawi untuk menangkis. Splash. Boom, boom boom. Percikan api beterbangan berulang kali saat pedang surgawi terkena serangan. Itu tidak mengecewakan Charlie. Tebal dan kokoh, pedang itu tetap utuh. Meskipun demikian, dia masih terpaksa batuk darah dan mundur. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, dia benar-benar berada dalam posisi yang tidak menguntungkan melawan senjata spiritual dan teknik rahasia. Berapa lama kau bisa bertahan? Kilian bertanya dingin, mengubah segel tangannya sekali lagi. Seketika, sinar-sinar cahaya yang turun dari langit bergabung menjadi satu, menyatu menjadi sinar besar setebal lengan orang dewasa, bergemuruh seperti kilat, kekuatannya tak tertandingi. Melihat ini, Charlie menggenggam pedang surgawinya erat-erat dengan kedua tangan. Whoosh! Sinar cahaya besar turun dari langit, menghantam pedang surgawi Charlie tepat sasaran. Klang! Lengan Charlie berdenyut kesakitan, seketika kehilangan sensasi. Sinar cahaya itu begitu kuat sehingga memaksanya berlutut.
Rasa manis muncul di tenggorokannya, dan dia batuk mengeluarkan seteguk darah. Ark. Dengan raungan, Charlie memaksakan diri untuk berdiri dan melepaskan serangan dahsyat yang menantang langit. Bang! Cermin roh, yang terbentur keras, bergetar dengan suara berdengung. Karena itu adalah senjata sihir kelahirannya, Kilian juga menderita serangan balik, memuntahkan seteguk darah. Anak ini benar-benar berduel dengan senjata sihir tanpa senjata. Kilian menatap Charlie dengan tidak percaya. Bang! Dentang! Kia! Marah, Charlie, yang berulang kali ditekan oleh senjata spiritual, tanpa henti mengayunkan telapak tangannya, melepaskan bayangan naga emas yang meraung dan melonjak ke kehampaan. Cermin spiritual yang tadinya stabil kini goyah di ambang kehancuran, cahayanya meredup drastis. Turunlah. Dengan raungan terakhir, Charlie melepaskan teknik rahasia naga melayang yang dahsyat dan tak tertandingi. Wosh! Seketika, sinar ilahi terakhir pada cermin spiritual lenyap, dan cermin yang sudah goyah itu jatuh ke kehampaan. Puff! Puff! Kilian juga menderita serangan balik yang kuat, batuk darah tak terkendali. Ayo bertarung. Aura Charlie melambung, darahnya bergejolak, menyerang seperti singa buas, serangannya cepat dan dahsyat. Aku tidak percaya ini. Kilian meraung, tidak dapat menerima kenyataan ini, menyerbu maju dengan rambut acak-acakan. Bang 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 bang. Pertempuran sengit semakin intensif, kedua petarung terus-menerus berpindah medan pertempuran saat mereka bertarung, meninggalkan tanah yang porak-poranda. Pohon-pohon patah, bebatuan berserakan, dan hutan berada dalam kekacauan total. Itu adalah pemandangan yang berlumuran darah. Charlie terluka parah, tubuhnya dipenuhi luka sayatan berdarah, luka menganga di bahu dan dada kanannya, dan luka pedang di punggungnya yang merobek dagingnya, bahkan memperlihatkan tulangnya. Adapun Kilian, kondisinya tidak lebih baik, berantakan dan berlumuran darah, tampak seperti iblis yang merangkak keluar dari neraka. Pertempuran akhirnya berakhir menjelang subuh. Di kejauhan, sosok buram berwarna merah darah terhuyung-huyung, seolah akan roboh kapan saja. Setelah diperiksa lebih dekat, itu adalah Charlie. Di kakinya, Kilian terbaring di lubang berbentuk manusia, jelas terluka akibat lemparan Charlie. Ini adalah keahlian Charlie, dan Kilian tidak dapat menghindari nasibnya. Lebih dari setengah tulangnya patah, dan organ dalamnya bergeser. Bahkan darah yang menyembur dari mulutnya mengandung serpihan kecil organ dalam. Namun, Kilian belum pingsan. Pupil matanya membesar, dan dia menatap Charlie dengan tak percaya. Dia tidak percaya bahwa dirinya, yang selalu menganggap dirinya superior, akan dikalahkan oleh seorang kultivator alam kondensasi Ki biasa. Aku tidak percaya. Ini tidak mungkin. Setiap kali Kilian membuka mulutnya, darah menyembur keluar. Puff. Kalau begitu kenapa kau tidak berdiri dan bertarung lagi? Charlie memasukkan pil peremajaan ke mulutnya, lalu berjongkok dan diam-diam mengambil tas penyimpanan Kilian, tanpa meninggalkan harta apapun. Puff. Kilian memuntahkan seteguk darah dan pingsan di tempat. Sampai jumpa nanti. Charlie melambaikan tangan dan terhuyung-huyung menuju pintu keluar hutan terpencil. Saat ini, pintu keluar hutan terpencil masih penuh dengan orang. Beberapa cemas, sementara yang lain bersenang-senang. Batas waktu 3 hari hampir habis. Seorang murid dalam melirik langit, yang akan segera terang. Apa yang terjadi? Kenapa Charlie belum keluar juga? Suasana menjadi riuh, dengan diskusi yang naik turun. Seharusnya tidak begitu, Bradley mengelus dagunya. Jika Charlie sudah ditangani, komandan yang lainnya pasti sudah keluar sejak lama. Tidak ada yang keluar selama 2 hari terakhir. Apa yang mereka semua lakukan di dalam? Ayo, biar aku hitung. Ervin berpura-pura mengulurkan jari-jarinya, menghitung sambil menggumamkan omong kosong yang tidak bisa dimengerti, seperti seorang penipu. Aku punya firasat buruk tentang ini. Travis menggaruk kepalanya. Tunggu sebentar, ini memang aneh. Wulan berbisik, berpura-pura tenang, tetapi tetap tidak bisa menahan diri untuk melihat ke arah pintu keluar. Dibandingkan dengan mereka, Harvey dan kelompoknya menunjukkan senyum jahat. Meskipun kau kuat, kau tetap tidak bisa masuk ke sekte dalam. Kau bahkan mungkin menjadi sampah tak berguna yang tidak bisa berkultivasi. Tunggu saja, kami akan membuatmu menyesal telah mati. Di awan, Safia juga tidak bisa duduk diam. Batas waktu 3 hari semakin dekat. Jika Charlie tidak segera keluar, dia harus tinggal di sekte luar selama 3 tahun lagi. Dasar bocah. Kau selalu membuatku khawatir. Safia berkata dengan kesal, melirik lagi ke arah pintu keluar hutan yang sunyi, tangannya yang seperti giok mengepal erat di dalam lengan bajunya. Adik, dia akan keluar saat waktunya tiba.
Di sampingnya, Taois Daosuan tampak sama sekali tidak terpengaruh, dengan santai menyesap anggurnya. Ayo, ayo, coba sedikit, ini anggur berkualitas yang telah kusimpan selama 100 tahun. Aku sedang tidak mood. Safia menatap tajam Taois Daosuan, berkata dengan kesal, dasar orang tua, jika Charlie tidak keluar, kau akan menyesal. Mendengar ini, bibir Taois Daosuan sedikit berkedut. Apa hubungannya ini denganku? Seseorang keluar. Seseorang keluar. Tepat ketika keduanya berbicara, seseorang di bawah berteriak. Seketika, mata semua orang tertuju ke pintu keluar hutan yang sunyi itu. Di sana, sesosok tubuh yang terhuyung-huyung dan merangkak muncul, itu adalah Charlie. Guru, tolong. Charlie meraung sambil berlari, mungkin berlari terlalu cepat, dan tersandung lalu jatuh tersungkur ke tanah. Dia bahkan tidak sempat membersihkan debu sebelum bergegas berdiri dan berlari menyelamatkan diri. Jadi kau tahu jalan keluarnya, kata Safia dengan kesal. Meskipun mengatakan itu, dia tetap berjalan mendekat, melangkah melewati kehampaan. Namun, ketika dia melihat pemandangan di belakang Charlie, meskipun tetap tenang, dia terhuyung dan hampir jatuh ke dalam kehampaan. Itu, alamak, apa yang terjadi? Apa yang terjadi pada Bibi Chu? Semua orang terkejut, secara naluriah melihat ke belakang Charlie. Mereka kemudian menyadari bahwa ada orang-orang di belakang Charlie, atau lebih tepatnya, banyak orang, atau lebih akuratnya, banyak orang telanjang yang sekarang mengejar Charlie seperti anjing gila. Benar, orang-orang itu adalah murid-murid dalam yang dikirim ke hutan yang sunyi, dikubur hidup-hidup oleh Charlie. Karena dupa penenang hanya membuat mereka tertidur untuk waktu yang terbatas, mereka semua merangkak keluar dari kuburan setelah bangun, sehingga mereka mengejar Charlie dengan panik. PVTT. Setelah melihat para murid inti ini hanya mengenakan celana pendek bermotif bunga, Taois Daosuan Zenren, yang sedang santai menyesap teh, segera memuntahkan seteguk anggur setinggi lebih dari 3 zang. Semua murid perempuan dan tetua langsung menutup mata mereka. Ini. Semua murid laki-laki dan tetua menatap dengan mata terbelalak, bibir mereka berkedut hebat belasan kali. Ini benar-benar melanggar hukum. Di bawah pengawasan ketat semua orang, Charlie merangkak keluar dari hutan yang sunyi. Charlie, aku akan membunuhmu. Raungan segera menyusul. Pemimpin serangan adalah Komandan Yul, wajah mereka berkerut mengerikan, tertutup lumpur dan hitam seolah baru saja merangkak keluar dari kuburan. Sialan. Mata mereka merah padam karena amarah, tampaknya tidak menyadari bahwa mereka hanya mengenakan celana pendek bermotif bunga. Charlie, aku akan membunuhmu. Di belakang mereka, sekelompok besar orang, semuanya mengenakan celana pendek bermotif bunga yang sama dan memegang batu bata, melolong seperti anjing gila. Pemandangan itu mencengangkan. Bahkan Willem Feng yang biasanya tenang dan pendiam pun mengerutkan bibirnya, apalagi yang lain, yang mulutnya menganga hampir bisa memuat telur dinosaurus. Sejujurnya, Charlie tidak bertindak terlalu jauh. Meskipun dia telah mencuri semua harta mereka dan menelanjangi mereka, setidaknya dia meninggalkan mereka dengan celana dalam motif bunga. Di depan, Charlie sudah bergegas meraih lengan Safia yang seperti giok dan bersembunyi di belakangnya. Guru, semua orang memukuliku. Kau pantas mendapatkannya. Safia menatap Charlie dengan tajam, dadanya naik turun, matanya yang indah berkilat marah, dan rona merah muncul di pipinya yang cantik, entah karena marah atau malu, dia tidak tahu. Mereka mengeroyokku duluan. Melihat Safia menatapnya dengan tajam, Charlie terbatuk. Aku akan berurusan denganmu saat kita kembali. Safia kembali menatap Charlie dengan tajam. Jika dia tidak menyaksikan adegan aneh ini dengan matanya sendiri, bagaimana dia bisa percaya bahwa muridnya begitu melanggar hukum? Mereka adalah murid inti yang dikirim ke hutan terpencil. Mereka masuk dengan penampilan terhormat, tetapi keluar tampak seperti baru keluar dari kuburan, hanya mengenakan celana dalam bermotif bunga. Aku terlalu meremehkan anak ini. Safia berpikir dalam hati berkali-kali. 100 lebih murid inti, termasuk 3 orang di alam yang sejati, dikalahkan telak oleh Charlie, seorang kultivator alam kondensasi Qi. Itu praktis sebuah keajaiban. Semua berjalan lancar. Di sisi lain, Taois Daosuan, setelah pulih, berteriak tajam, menghalangi komandan yang lainnya. Ujian hutan belantara sudah selesai. Berhenti sekarang. Teriakan Taois Daosuan segera menghentikan komandan yang lainnya. Pikiran mereka yang dipenuhi amarah sedikit jernih, dan ketika mereka menyadari bahwa mereka hanya mengenakan celana pendek bermotif bunga, wajah mereka memerah karena malu. Semua orang menunduk mencari lubang di tanah. Mereka sangat marah. Kali ini,
Mereka benar-benar marah. Awalnya, mereka dikirim ke hutan belantara untuk menguji murid luar. Dalam arti tertentu, mereka adalah pemburu, dan murid luar adalah mangsa. Tetapi dalam adegan ini, mereka lebih seperti mangsa, secara kolektif pingsan dan dikubur hidup-hidup. Tidak hanya harta mereka dicuri, tetapi mereka juga dilucuti hingga pakaian terakhir mereka, dan dipermalukan di depan umum. Bisakah ada yang menemukan sesuatu yang lebih memalukan dari ini? Cepat berpakaian. Bahkan Taois Daosuan pun merasa malu melihat mereka, melambaikan tangannya dan menyebarkan pakaian di depan mereka. Kerumunan itu buru-buru mengambil pakaian mereka. Siapa yang peduli dengan hal lain saat ini? Setelah berpakaian, mata mereka memerah, dan mereka semua menatap Charlie, yang bersembunyi di belakang Safia, gigi mereka bergemeletup. Charlie, tunggu saja. Suatu hari nanti, kau akan mati dengan mengerikan. Aku tidak mudah takut. Charlie, yang bersembunyi di belakang Safia, hanya memperlihatkan setengah kepalanya, dan juga berteriak. Cukup. Taois Daosuan turun tangan dengan tegas, menghentikan keributan. Di mana Kilian? Taois Daosuan melirik kerumunan dan menatap Komandan Yul, yang berdiri di depan. Masih di hutan belantara. Melihat ekspresi aneh kedua pria itu, Daosuan Zenren segera mengedipkan mata kepada kedua murid dalam di sampingnya. Kedua murid dalam itu mengerti dan pergi ke hutan belantara untuk mencari Kilian. Tak lama kemudian, kedua pria itu keluar membawa seseorang yang berlumuran darah. Buset! Melihat Kilian yang hampir lumpuh, Ervin dan Bradley berseru. Itu terlalu kejam. Apakah Charlie harus memukulinya seperti itu? Adegan berdarah itu menimbulkan kehebohan besar, dan semua mata tertuju pada Charlie. Melihat Charlie ditatap oleh begitu banyak orang, ia tak kuasa menahan batuk dan menggelengkan kepalanya, menatap langit yang luas. Tetua, Charlie menggunakan cara-cara licik untuk merencanakan sesuatu melawan kami. Koman dan yang lainnya merasa geram, berlutut serempak. Kakak senior Kilian pasti juga sangat menderita. Mohon, Tetua, tegakkan keadilan untuk kami. Mendengar ini, Taois Daosuan tertarik dan menatap Charlie, tersenyum, nak, katakan padaku, apa yang kau gunakan? Bom asap, ranjau darat, bubuk kapur, dupa tidur, jarum racun, dan tali pengikat keabadian. Charlie cukup jujur, menyebutkan puluhan taktik licik dalam satu tarikan napas, membuat semua orang yang hadir tercengang. Banyak tetua sekte dalam menatap Charlie dengan penuh arti, nak, kau memiliki gaya masa mudaku. Nak, kau punya daftar yang cukup lengkap, Taois Daosuan tak kuasa menahan seringai. Tetua, mohon mengerti, mereka menyerangku duluan, kata Charlie buru-buru. Murid ini tidak punya pilihan selain menggunakan cara-cara licik untuk menyelamatkan nyawa sendiri. Dia terbatuk lagi pula, ujian hutan belantara tidak melarang penggunaan cara-cara licik. Tetua, Anda harus memberi nasihat yang baik kepada kakak-kakak senior ketika kami kembali. Sekte mengirim mereka ke hutan belantara untuk menguji kami, tapi mereka mengerumuni dan mengejarku. Aku tidak mengerti. Ada begitu banyak murid luar yang berpartisipasi dalam ujian, mengapa mereka hanya mengejarku? Cukup, Taois Daosuan menyela Charlie. Semua orang sibuk dan tidak punya waktu untuk mendengarkan ocehannya. Meskipun dia tidak membiarkan Charlie melanjutkan, Taois Daosuan mengerti bahwa komandan yang lainnya bermaksud untuk melumpuhkan Charlie di hutan belantara. Dia tahu ini, tetapi dia tidak menyangka Charlie, si bajingan ini, akan membuat keributan seperti ini. Ujian hutan belantara berakhir di sini. Taois Daosuan melirik Koman dan yang lainnya, lalu melihat Charlie dan murid-murid luar lainnya yang baru saja melewati ujian. Mulai hari ini, kalian semua adalah murid dalam. Kuharap kalian akan berlatih sekeras yang kalian lakukan di sekte luar. Sekte akan menyediakan bahan kultivasi yang berlimpah, tetapi jika kalian melanggar aturan sekte, aku tidak akan membiarkan kalian lolos begitu saja. Kalian semua, bubar. Dengan kata-kata terakhir ini, Taois Daosuan mengibaskan lengan bajunya, melayang ke langit, dan menghilang. Setelah dia pergi, Willem Feng dan para tetua sekte dalam lainnya juga pergi. Tunggu saja. Koman dan yang lainnya terlalu malu untuk tinggal lebih lama, dan mereka semua mencoba melarikan diri dari pandangan semua orang, tetapi sebelum pergi, mereka semua melirik Charlie dengan penuh kebencian. Lautan murid juga mulai pergi, tetapi sebelum pergi, mereka semua melirik Charlie. Pemandangan hari ini benar-benar menakjubkan. Seorang murid tingkat kondensasi Qi dari sekte luar telah mencapai sesuatu yang menggemparkan. Dengan individu yang begitu bersemangat, sekte dalam ditakdirkan untuk menjadi sangat ramai di masa depan. Hahaha, aku sekarang murid sekte dalam.
Kegembiraan karena lulus ujian membuat para murid sekte luar, yang lulus dengan linglung, ikut gembira. Mereka tak sabar untuk mengikuti rombongan utama masuk ke sekte dalam. Jarang sekali merasa sebahagia ini, bagaimana kalau kita minum-minum malam ini? Bradley, yang selalu minum banyak, menatap Travis dan Wulan. Itu akan sangat menyenangkan. Ya, kita harus. Melihat ini, Charlie ingin ikut, tetapi dia baru melangkah satu langkah ketika Safia mengulurkan tangan dan menariknya kembali. Ketika Charlie berbalik, dia melihat wajah tersenyum. Begitu ingin minum, gurumu akan mengantarmu kembali untuk minum sepuasnya. Ekspresi tersenyum Safia membuat hati Charlie bergetar. Setiap kali dia melihat ekspresi Safia, dia merasa seperti akan dipukuli. Guru, Anda sebaiknya pergi dulu. Charlie sedang berbicara, tetapi Safia sudah bergerak, mengangkatnya seperti anak ayam, lalu melangkah ke kehampaan, terbang menuju puncak gadis giok dari sekte dalam. Aku akan menunjukkanmu rumah barumu. Ah! Tak lama kemudian, serangkaian jeritan memilukan bergema dari arah puncak gadis giok. Jeritan itu membuat jantung Bradley dan yang lainnya berdebar kencang. Mereka merasa gelisah. Memiliki guru yang begitu kejam berarti kehidupan Charlie di masa depan ditakdirkan akan sangat penuh peristiwa. Bersambung ke bagian 42.